Langsung aja saya buka dulu Pak Heri ya. Oke, 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 selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Johan Saputra. Oke, pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial ya sesuai dengan judul yang ada di banner teman-teman semua yang di-share ya oleh teman-teman juga yang lainnya ya. Oke, kali ini kita bisa diskusi bareng ya karena kemarin 2 hari kemarin Pak Heri ini kita market review terus ya sama live trading juga. Namun mungkin ya malam ini dengan adanya Pak Heri ya ini bisa membantu kita semua lah ya kita bisa bisa membantu kita semua dalam bagaimana memaksimalkan profit dan meminimalisir risiko sesuai dengan judul yang ada di banner kita ya Pak Heri ya. Oke, karena ini Pak Heri first time sama kita semua ya. Jadi mungkin Pak Heri bisa perkenalan dulu dan bagaimana awalnya Pak Heri itu tahu tentang trading dari tahun berapa ya dan lain-lain baru kita masuk ke materi. oke. Eh, Sebenarnya sudah lama, jadi dimulai pada waktu sekitar 1992-93, di mana pada waktu itu saya bekerja di suatu commission house. Di sana saya belajar untuk pertama kalinya untuk forex trading, di mana saat itu tidaklah sama dengan sekarang dengan adanya internet ataupun digital digitalisasi, sehingga pada waktu itu dalam melakukan transaksi lebih banyak melalui telepon. Nah, pada saat itu saya belajar mengenai fundamental analysis, technical analysis, sekaligus menjadi marketing untuk menjadi klien kami. Jadi tahun 92-93 itu saya bekerja pada suatu commission house. Awal mulanya saya mengenal Forex. Sebenarnya eh, pada saat itu masih boleh dikatakan sangat minim ya, tapi karena dilihat saya rajin, kemudian saya diangkat untuk menjadi research analyst. Research analyst itu artinya eh, saya bekerja di suatu departemen yang membuat analisa secara teknis em, dari tren-tren yang akan terjadi dari 3 market. Jadi kita tahu ada Asian market, European market, dan American market. Demikian akhirnya karena saya sering melakukan posting, pada saat itu belum ada Facebook atau eh, Twitter dan lain. Pada saat itu ada suatu teknik komunikasi, saya lupa namanya, eh, yang membuat orang bisa melihat postingan pertama kali dari network lain. Jadi itu bisa di seluruh dunia. Pada saat itu masih sangat pertama kali kan, belum ada Windows ya, pada itu masih DOS. Akhirnya suatu perusahaan real time itu namanya Telerate merekrut saya untuk eh, menjadi tenaga di bidang penjualan, sekaligus melatih klien-klien saya di bank tentang technical analysis. Jadi itu ceritanya sejarah kalau permulaan mengapa saya belajar Forex itu begitu. Sehingga saya berkenalan dengan para trader-trader, dealer-dealer di bank yang melakukan transaksi, ya tidak hanya Forex, tapi mereka melakukan money market, bonds, Forex, dan lain-lain. Di situ saya sering mengadakan kunjungan, service, karena mereka menggunakan alat real time dari perusahaan saya. Jadi perusahaan itu menjual atau menyewakan em, suatu data real time. Kalau dulu kan nggak ada internet ya. Jadi mereka
bersama-sama Reuters dan Bloomberg, mereka melakukan eh, seperti monopoli data finansial. Em, oleh karena itu, em, banyak sekali kemudian saya berinteraksi dengan mereka, membuat suatu apa namanya pelatihan-pelatihan sesuai yang saya tahu. Dan ya alhamdulillah dulu saya kepengen jadi trader di bank, tapi malah saya melatih mereka di technical analysis. Jadi itu sejarahnya. Jadi pada saat itu saya tidak melakukan transaksi dengan uang saya sendiri. Lama-lama saya tidak bekerja karena kebetulan, maksudnya tidak bekerja lagi di perusahaan itu karena dia diakuisisi Reuters, Telerate-nya. Jadi saingannya mengakuisi Telerate setelah krisis moneter di 1998. Saya membuat perusahaan sendiri di bidang lain, di bidang internet. Kemudian saya berikutnya karena kurang berhasil, saya bekerja lagi di sebuah perusahaan, di sebuah sekolah, menjadi guru musik, dan saya pensiun pada tahun 2018. Waktu pensiun itulah saya memutuskan untuk mencari eh, income yang untuk di luar pekerjaan, jadi untuk investasi istilahnya. Saya melakukan investasi di bidang forex untuk personal trading, dan kemudian juga eh, karena performance waktu itu banyak teman-teman saya yang ikut juga. Jadi itu ada sejarahnya Pak Johan. Em, Silakan, mungkin ada lagi pertanyaan. Untuk teman-teman yang sudah ada hadir, eh, silakan bisa mengetik ya kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, dan kalau misalnya bisa menjawab dari berkomunikasi, mari kita sama-sama berkomunikasi dua arah. Jadi bisa mengetik. Coba kepada teman-teman semua, boleh eh, ketik yes semuanya. Ayo kita ketik yes sebagai tanda apa namanya. Anda bisa mendengarkan saya. Tolong ketik yes. Oke, Piti Pitri, yes. Oke, teman-teman semua, bagi yang ada pertanyaan ya bisa di chat di kolom chat langsung ya. Jadi mungkin Pak Hari bisa baca dan langsung bisa jawab nih ya Pak Heri ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung Pak Heri ya. Ya. Em, jadi itu Pak Johan, sejarahnya. Kalau mau dimulai, saya juga bisa mulai sekarang gitu. Baik Pak Heri, Gimana Pak? kalau Nah, oke, saya kira sih cukup ya untuk pengenalan dari Pak Heri pada malam hari ini. Berarti bisa dibilang sudah cukup lama ya pengalaman dari Pak Heri ini di bidang trading ini ya. Oke, walaupun memang secara trading itu sangat luas arti maknanya, banyak instrumen tertentu ya dan lain-lain lah ya. Ada trading via treasury ya, hedge fund dan lain-lain, dan manajer investasi ya Pak Heri ya. Oke, namun untuk pada malam ini saya kira langsung dimulai aja ya sesuai tema malam hari ini ya. Karena ini menurut saya tema malam hari ini sangat penting sekali Pak Heri ya. Itu memaksimalkan profit dan meminimalisir resiko. Ya, resiko itu pasti bisa diminimalisir Pak Heri, betul ya. Tapi tidak bisa dihindari. Nah itu gimana Pak Heri? Tipsnya bisa diajarkan kepada teman-teman kita semua malam hari ini. baik. Saya baru saja men-share screen saya. Kira-kira sudah bisa dilihat belum? Tolong ketik ya kalau sudah bisa melihat.
sharing saya. Pak Johan bagaimana? Bisa lihat? Kelihatan saya. Oke, oke, saya mulai. Jadi, selamat malam, rekan-rekan semua. Apakah ada yang membawa membawa laptop juga untuk mengikuti? Karena saya bisa memberikan suatu contoh untuk diikuti. Coba ketik iya kalau memang membawa laptop sendiri. Kalau tidak, ketik tidak. Oke. eh, Kalau sudah mempunyai apa namanya, sudah mempunyai MT4, tolong eh, buka di chart Anda. Terserah Anda mungkin punya eh, chart sendiri atau mempunyai chart demo eh, yang bisa Anda buka. Dan kita mulai dengan membagi layarnya menjadi tiga besar dan currency-nya adalah euro. Ini adalah layoutnya. Saya mau save dulu layoutnya. Jadi time frame-nya adalah, oke, time frame-nya terserah nanti bisa diganti ya. Yang paling penting di sini ada euro 1, euro 2, euro 3, euro 4. Itu apa namanya, time frame-nya yang satu mulai dari weekly. Yang kedua hourly. Oke, teman-teman semuanya, sorry ini kayaknya hostnya agak sedikit problem ya, tiba-tiba keluar sendiri ya. Mungkin karena koneksi internet itu kurang stabil, namun kita tunggu beberapa menit. Beliau bisa masuk lagi Iya, ya. saya sampai kaget kok tiba-tiba keluar. Ah, ini udah Oke, keluar lagi. Oke, saya masuk lagi Pak ya. silakan. Oke, saya sharing. Bisa melihat sharing saya, teman-teman? Kelihatan, Pak? Sudah Kelihatan. kelihatan. Oke. Em, saya lagi mengatur ininya ya, posisinya. Oke, jadi pertama kalau sudah seperti ini layoutnya, eh, kita menuju ke Euro Weekly. Kemudian untuk konfigurasinya terserah ya, tapi kalau saya menggunakan di mana bar up-nya itu adalah lime hijau, sedangkan bar down-nya white, full candle-nya lime atau lime green, dan kalau ada yang mau ditanyakan diketik aja, jadi saya bisa apa namanya mungkin lebih lambat, lebih cepat. Jadi kita klik kanan di sini ada properti, sehingga kita bisa menghasilkan bar chart atau candle chart dengan warna hijau atau waktu down-nya, candle down-nya white. Bentar saya ini yang mengganggu, banyak penggangguan. Oke, kalau sudah, ketik sudah.
Oke, sekarang eh, kita lihat di dalam chart ini, weekly itu adalah eh, chart yang menggambarkan pergerakan dalam satu minggu. Jadi setiap candle ini terdiri dari empat harga: open, high, low, close. Waktu dia opennya dia eh, harganya lebih tinggi dibanding close-nya, sehingga dia berwarna putih atau dia menunjukkan mau turun. Sedangkan di candlenya ini yang hijau menandakan bahwa pembukaannya open price itu pada harga di di sebelah ini, di sini, dan kemudian closing ditutup di atasnya mencapai high, ini close-nya, sehingga dia berwarna hijau. Saya rasa untuk diskusi bisa lebih lanjut yang di waktu lain. Jadi tentunya teman-teman sudah pada mengerti apa itu bull candle dan down candle ya, cenderung naik dan cenderung turun. Pada prinsipnya, pada waktu membuat suatu chart ini kita sebenarnya sedang mencari tren, kemana harga. Jadi kalau Anda melihat seperti ini adalah trennya bagaimana? Coba ketik di komen, adalah tren turun ya, downtrend. Kalau dalam seperti ini, pergerakan dari bawah sini membuat apa namanya lower higher than eh, higher high, ya, higher high, higher lower, higher than eh, harganya lebih tinggi dibanding low sebelumnya, sehingga low yang baru ini lebih tinggi, itu trennya naik. Kalau dia membuat low yang lebih rendah dari sebelumnya, berarti dia turun ya. Nah, kan sebagai trader kita kan ingin tahu bagaimana menghasilkan atau menentukan arah sehingga kita bisa mengikuti, jadi kita menjadi trend follower. Untuk itu kita memang harus menggunakan beberapa teknik yang kita pelajari untuk membaca. Selain candle, kita juga bisa lakukan dengan bar chart ya. Bar chart ini ada empat tanda. Open adalah yang garis ke kiri, high, low, dan closing adalah sebelah kanan. Jadi ini basicnya dulu sebelum nanti tidak terlalu apa namanya loss. Bar chart ini dulu digunakan sering, sebelum sekarang banyak menggunakan dengan candle. Jadi pada waktu pertama kali saya apa namanya saya amati dan observasi, kebanyakan menggunakan bar chart ya. Bar chartnya ini juga saya bikin tadi seperti di properti itu adalah kalau turun dia bar waktu down ini saya warnain putih, kalau dia naik saya warnain hijau. Oke, saya akan ketik di sini. Jadi yang sebenarnya kita cari trend limit
dan price, size. Jadi boleh dikatakan saya hanya sharing aja yang saya sudah ketahui, walaupun apa namanya berbeda, nggak masalah. Tapi ini adalah yang saya jalankan. Jadi untuk mencari tren kita harus membaca chart, technical analysis. Nah, untuk mencari limit, kita akan lakukan backtesting. Untuk size itu sesuai dengan jumlah capital yang kita punya. Jadi tiga hal ini yang kita jadikan preparation sebagai bahan trading plan kita. Oke, setelah Anda lihat ini adalah tren dari weekly chart, berarti kalau kita lihat dari sini, minggu ini, yaitu dari Senin, Selasa, Rabu, bagaimana trennya? Mungkin teman-teman bisa ketik di komen. Apakah apakah trennya up atau eh, trennya down yang sekarang ini? Jadi open nih ada di sini. Ini harga terakhir, ini harga tertinggi, ini harga terendah. Menurut teman-teman, apakah trennya up atau down? Tolong diketik. Ini agak lambat ya Pak Johan ya. Lambat kenapa tuh Pak? Ini apa namanya? Saya mau ketik ininya apa namanya? Melihat komennya nggak bisa kelihatan saya. Oh, nggak bisa kelihatan ya. Iya, Harusnya sih bisa sih. coba sekali lagi saya lihat di mana komennya. Coba buka di komen aja Pak, bisa kelihatan nggak? Kalau saya sih udah jadi co-host. Oke, Harusnya sih bisa. Udah bisa ya. sebentar. Belum Pak, saya lagi cari komen. Di chat, Di mana? di chat menunya chat. Nah itu komennya banyak yang komen tuh tadi tuh. Up, naik, Oh, bullish pada jawab ya. oke. Em, setelah itu em, pada jawab naik apa turun Pak? Maaf, saya belum. Pada jawab apa nih? Up, naik, bullish. Iya, jadi jawabannya adalah up. Ya, benar. Nah, eh, yang karena dari warna juga dengan demikian juga memudahkan kita ya. Jadi hijau itu berarti naik, putih itu artinya turun. Kemudian kita bisa ganti time frame-nya dari weekly ke daily. Nah, ini adalah eh, chart daily. Ini hari ini kemarin ya. Ini udah berapa hari? Mulai dari 28 Desember sampai sekarang tanggal 24 ya. Kita lihat di sini bahwa hari ini juga trennya naik ya. Jadi kita seperti yang saya tadi mulai adalah kita mencari trennya. Trennya ternyata naik hari ini. Nah, terus oh kalau gitu beli ya. Ya oke nanti sebentar lagi ya. Nah, karena naik di daily saya kembali lihat lagi H1. Jadi tergantung ya apakah kita long term trader atau day trader atau scalping ya. Em, saya bahas hari ini adalah day trading. Day trading artinya kita sudah lepas, nggak ada posisi lagi menggantung untuk besok lagi. Jadi hanya masuk sekarang dan keluar paling lambat nanti jam 5. Ya, sebelum jam 5 seharusnya ya. Oke, ini adalah H1 atau hourly chart. Kalau kita lihat
posisi atau bar chartnya ini dia adalah uptrend, ya. Uptrend itu bisa ngelihat dari posisinya, kita juga bisa membantu dengan namanya trend line. Trennya, kalau trennya lagi up, berarti dia memang trennya apa namanya ke atas dan kita seharusnya membeli ya, mengikuti tren. Nah, kapan kita belinya nih? Apakah kita telat atau bagaimana? Ya, itu nanti kita bahas ya. Nah, sekarang kita bahas dulu. Untuk mengetahui tren, kita udah tahu trennya itu sekarang up. Terus mau bergerak kemana? Terus apakah naik terus? Apakah bisa turun? Nah, mungkin Anda sudah belajar mengenai yang disebut support and resistance ya. Kalau kita lihat dari hourly chart atau H4 atau daily atau mungkin terakhir monthly, mereka mempunyai support resistance tersendiri. Jadi kalau Anda bisa lihat di sini, ini adalah monthly chart. Jadi satu garis ini merepresentasikan em, pergerakan dalam satu bulan. Dan kalau kita lihat di sini pada tanggal 1 Juli atau pada bulan Juli 2008 dia mencapai harga titik tertinggi ya di 6038 ya. Dari 1.6038 ini sebenarnya naik dari harga terendah di waktu Juli 2001. Jadi 2001 sampai 2008 itu ada kenaikan dari 0,8346 ke 1,6038 ya, lumayan besar ya. Berapakah itu? Kalau kita lihat di sini, uh, hampir 770 pip ya. Jadi kalau kita beli di harga terendah satu lot, kita bisa mendapatkan sekitar satu lot ya kita mendapatkan 76.000 US dollar ya. Wah, enak juga ya. Tapi apakah mungkin? Nah, itulah kita belajar dari sini ya. Oke, di weekly-nya kita juga bisa melihat time frame-nya itu high low-nya dengan menangkap yang terdekat ya. Jadi highest yang terdekat adalah 1,25543. Ini terjadi pada saat 2018 Februari ya. Kemudian harga terendah ini baru kemarin terjadi 2022 tanggal 25 September ya. Kalau Anda lihat tuh ada di sini ya, ada di data window. Itu harga terendah 0,96676. Nah, dari harga terendah dan harga tertinggi inilah kita bisa menentukan limit dan kita bisa membuat suatu strategi ya. Karena kita eh, bahas adalah day trading, jadi yang chart yang nanti banyak digunakan adalah H1 15 minute dan untuk fine tuningnya kita bisa melakukan dengan M1 ya. Oke, jadi kalau kita kembali lagi tadi, saya kembali ke H1 di chart saya sudah bikin suatu high yang saya rekam. High tertinggi itu terjadi pada tanggal 28 Desember yang terdekat ya. Kemudian low yang terendah saya ambil di sini adalah 23 Januari. Berarti kemarin dong. Iya, kemarin tuh harga terendah sejak Desember sampai sekarang ini kemarin harga terendah. Berarti kalau kalau gitu turun ya trennya. Iya benar. Dari Desember dia turun rebound sedikit, kemudian sempat menyentuh ini yang saya kasih garis support, rebound lagi ke atas,
kemudian di titik ini dia kembali lagi rebound. Nah, sekarang mau kemana? Oke, ada beberapa teknik yang saya pengen share juga. Jadi setelah kita mengetahui high dan low, kenapa di sini low-nya nggak ada ya? Oke, di sini nggak ada juga. Coba saya udah bikin kan gitu. Oke, Anda bisa taruh di sini mengikuti ya arrow. Low-nya adalah 8211, 8211. Ini harga terendah atau support. Artinya apa? Artinya kalau dia turun, kemungkinan dia akan mendapatkan support di situ. Dia akan mentes support itu di situ. Kemudian di 28 September. Oh, di bulan Januari. Ini 28 Desember. Silakan dibuat tren tren lainnya, horizontal lainnya. Biasanya saya beri gambar merah untuk yang support, kemudian biru, sorry, yang resisten, kemudian support untuk yang, sorry, merah untuk resisten, kemudian biru untuk support. Jadi artinya uh, ini ini good for sale because udah terlalu tinggi ya. Kalau dia tidak bisa ditembus, berarti itu eh, saatnya market sudah jenuh dan taking profit. Sedangkan kalau dia di bawah sini berarti eh, harga sudah terlalu murah sehingga good to buy, ya, buy and low. Jadi gunanya high low itu sebenarnya untuk menentukan di mana posisi sekarang. Apa yang kita lakukan? Apakah kita di zona tinggi, di zona atas atau di zona bawah? Kalau kita sudah terlalu tinggi atau atas, saatnya jual. Kalau kita di bawah, saatnya beli. Nah, kalau kita lihat di sini kan, sejak dia turun di sini, kemudian rebound, berarti saat ini kita bisa mengikuti bahwa dia sedang melakukan rebound untuk H1. Nah, kan tadi bilang katanya day trading, iya. Sampai jam berapa? Nah, untuk itu kita lakukan yang apa namanya, kita harus tahu apakah ada yang tahu kira-kira dalam satu hari itu kira-kira limit dari high low itu berapa spreadnya. Mungkin Anda bisa ketik di komen. Oh ya, mengenai MA nanti saya jelaskan ya pertanyaannya. Saya masih menggunakan untuk yang manualnya dulu. Indikatornya sementara saya delete dulu ya biar nggak itu terpecah konsentrasinya. Terima kasih pertanyaannya ya Pak Edwin. EU high low-nya paling 90 pips. Iya, bagus. Oke, itu jawabannya average ya. Tapi tentunya kita harus siap juga kadang-kadang dia lebih tinggi ataupun dia lebih rendah. Jadi untuk euro kita bisa melakukan namanya backtesting. Caranya bagaimana? Caranya kita ya kalau secara manual kita bisa lihat dari daily, kita gedein aja.
Nah, setiap ini antara high dengan low itu adalah limit per hari mereka. Jadi kita tinggal lihat misalnya dengan ini kita lihat dari ini high, kemudian low. Ini cuma 84 pip. Tapi kadang-kadang dia ada yang seperti ini, lebih tinggi. Oh, nah ini pasti ada event-event tertentu, biasanya misalnya non-farm payroll, atau ada unemployment rate, atau interest rate naik ya. Ini sampai hampir 200 pip, 195 pip. Tapi ada juga yang kecil. Waduh, nggak enak trading kalau yang kecil ya. Misalnya kayak gini. Ini udah apa nih? Cuma 36 pip. Waduh. Jadi dengan kita melakukan backtesting itu kita tes ini yang sudah terjadi sebelumnya bagaimana. Dengan begitu kita bisa melihat ke depannya. Oh, berarti rata-rata itu misalnya tadi seperti Mbak Yu bilang 90 pip. Kalau gitu, kalau sudah hampir mencapai 90 pip, saya jangan beli lagi. Itu pasti orang pada jual, benar. Ya, jadi atau dia waktu turunnya udah sampai 90 pip, ya kita jangan jual lagi, kemungkinan ada support ya. Nah, kalau kita lihat high yang sekarang dengan low yang sekarang itu berapa tuh jumlahnya? Udah berapa pip? Mungkin bisa dijawab, yang bisa, yang enggak juga enggak apa-apa. Tapi dicoba diselisihkan antara high dengan low. Silakan jawab di komen. Ya, high low hari ini. Ini dikurangin ini aja. 917 dikurangi 842, jawabannya adalah sekitar 70 pip ya. Jadi hari ini 70 pip. Jadi berarti waduh udah deket-deket 90 pip nih. Apakah saya masih punya kesempatan ya untuk beli lagi karena arahnya kan lagi naik ini. Jadi kita nggak usah pakai indikator apapun, kita dengan melihat high low-nya kita bisa tahu oh ya hampir 90. Oke, kalau gitu coba kita lihat. Kalau dari low hari ini, sorry ya, di sini ya. Dari sini, kalau kita mau bikin 90 pip, oke, kita sampai sini. 9412. 9412. Dengan kita memberi batasan seperti itu, kita tahu oh masih ada peluang berarti kalau memang dia akan mencapai 90 pip. Berarti kalau seandainya kita yakin bahwa ini masih punya peluang untuk naik, kita lihat oh volume transaksinya itu masih positif, masih naik. Beli aja deh misalnya. Terus terang saya udah pasang limit tadi, tapi nggak diambil dia. Em, jadi kalau saya lihat di sini, ya udah. Nih saya udah pasang limit di sini, tapi nggak digubris sama si brokernya, ya udah. Padahal kalau dapat, saya udah untung, alhamdulillah bisa dapat wah 29 pip. Jadi kalau di dolarin udah $290 kok satu lot ya. Kalau 3 lot sesuai dengan capital saya bisa sekitar $900. Jadi nanti ada yang namanya size. Jadi berapa lot yang kita harus gunakan untuk meminimasi risiko. Oke, jadi itu adalah mengenai high low. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan dengan
teknik lain lagi. Oke, tadi ada yang bertanya tentang indikator. Jadi, eh, oke, yang manual itu adalah dengan garis up and down ya, garis trend. Trend line ini trend apa downtrend ini adalah uptrend. Semakin banyak yang disentuh berarti semakin valid. Minimal ada 2 titik. Oke, ini sedang uptrend untuk saat sekarang. Ya. Walaupun demikian kita tahu bahwa ada saatnya dia ada koreksi. Nah ini adalah manual. Jadi kita nggak usah terlalu banyak indikator dulu, tapi kita belajar aja dari manual dulu. Oh begitu toh caranya. Uptrend, ini downtrend. Kalau kita besarin di sini, ini ada downtrendnya juga, ada koreksinya juga sebelum dia naik. Ya, nah mungkin udah pada tahu juga bahwa untuk itu kita bisa dibantu dengan yang disebut namanya eh ada yang nanya boleh buy nggak Pak? Itu Anda jangan jangan itu ke saya. Silakan analisa. Kalau saya pikir ini adalah apa namanya trennya. Tadi kan saya bilang tren apa namanya tren up ya. Jadi tentunya kalau tren Yes. up Anda sudah tahu ya harus bagaimana. Oke, terus tadi saya bicara tentang kalau gitu gimana Pak? Kan dia nggak selalu naik, tapi kadang-kadang turun. Itu gimana caranya? Itu kita lihat bahwa ini kita bisa lakukan yang namanya retracement tool. Kita menggunakan Fibonacci. Fibonacci retracement. Fibonacci itu nama ahli matematika, saintis dari Italia yang menemukan eh, angka golden Angka. ratio. Golden ratio dari tubuh kita, dari semua tanaman di dunia, atau apa, tanaman di dunia, itu mereka mempunyai proporsi yang sama, ya, yaitu 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 55, dan seterusnya. Sehingga kalau itu diterapkan di dalam apa namanya di dalam technical analysis itu dia berulang juga. Artinya kalau dari high sama low sudah tercapai sempurna, biasanya ada koreksi. Koreksinya itu akan ke 61,8%, 50%, 38,2%, dan 23,6%, dan seterusnya balik ke nol. Nah, kebetulan ini kan adalah high apa yang terjadi kemarin ya. Begitu mencapai high di sini pasti sebagai pelaku pasar dia akan was-was, dia akan lepas dulu apakah masih kuat apa namanya orang-orang demand-nya untuk membeli, sehingga jangan sampai nanti kita beli di high kemudian turun balik lagi. Wow, itu kebanyakan gitu ya, kita beli di high jual di low. Oke, jadi kita harus lihat, kita tunggu aja, wait and see. Jadi menjawab ya, kalau mau buy itu tadi jangan sekarang ya, waktu break. Jadi ini kalau resisten yang ada di sini, jadi high yang terdahulu ini belum dilalui secara
apa namanya secara legit ya. Kalau dilalui udah nih, tapi bisa disebut false flag ya. Jadi dia tidak closing di atas, jadi belum berakhir karena high-nya ini kan jam 15 ya, jadi nanti akan closing di jam 16 UTC. Ya ini 15.47, jadi sekitar 13 menit lagi baru kita lihat posisi, selalu kita lihat apakah pada closing atau eh, apakah dia lebih rendah, apakah dia lewat. Kalau kemungkinannya dia lebih rendah, ya eh, harus hati-hati juga karena yang namanya trial atau testing itu biasanya tidak hanya 2 kali, kadang-kadang 3 kali, 4 kali. Wah ini udah gagal nih 4 kali. Aku jual tak tahu tembus. Ya itu ya apa namanya bisa-bisanya si apa namanya price maker ya, sama broker-broker sama price maker kan yang tahu harga kita, yang tahu harga stok kita. Jadi mereka dengan volume yang ada mereka bisa lakukan aja. Jadi itulah makanya jangan terlalu terlena, kita harus tetap hati-hati ya. Kita nggak bisa, kita harus ngikutin aja. Kalau si price makernya itu membuat gerakan kita ikuti, kita jangan sok-sok kita yang bikin harga. Nggak, kita kita follow mereka. Oke, em, jadi itu saya akan beralih ke moving average tadi yang ditanyakan. Em, apa lagi tadi ya? Oke, sebenarnya kan udah pada tahu ya entry itu bagaimana cara entry ya. Cara entry itu kan ada dua, buy at the low, sell at the high, atau pada waktu trend breakout. Trend breakout kan, nah ini contohnya ini kan ada trend apa downtrend ya. Ini breakout ya, tapi kita kalau ini hourly berarti kita harus nunggu 13 menit lagi. Kita bisa katakanlah kalau kita agresif ya, kita ke chart yang lebih kecil. Misalnya ini misalnya ini adalah 15 menit ya. Nah, kalau kita ngeliat di sini yang 15 menit ini sebenarnya confirm. Confirm apa? Trennya ini di break karena dia sekarang di atas dari garis downtrendnya. Jadi kalau tergantung Anda ya, Anda kalau tipenya agresif, ini sudah ada sinyal harganya udah memecahkan resistennya. Jadi Anda kan aku beli ya. Nah, terus stopnya nah untuk minimal itu tergantung juga capital. Tapi kalau untuk secara teoritis, kalau dia tidak melanjutkan, pasti dia akan turun kembali dan di bawah resistennya atau di bawah garis tren sehingga Anda taruh stop aja di sini lebih kecil. Jadi misalnya jaraknya, misalnya sekarang harga sekarang ini adalah di harga harga kita belinya di sini ya, ini jual 9.15. 9.15 berarti kita bisa taruh stop di 11 poin ya, di 903. Atau kalau mau lebih aman kadang-kadang kan suka dijailin ya sama broker ya, kita turun sampai 21 ya juga boleh. Kalau saya rata-rata sih eh, stop itu 30 sampai 35 poin. Itu tergantung bagi kita sendiri, kita mau kalah berapa, kita punya deal sendiri ke diri kita, kita sanggup berapa melihat harganya di apa namanya turun di bawah harga beli kita. Itu kalau semuanya tergantung pribadi kita masing-masing ya, dan sama tergantung capital. Soalnya kan namanya juga apa namanya harga kan naik turunnya karena saya kena, oh saya salah nih saya beli di sini. Tapi kalau Anda capitalnya cukup, Anda tahan aja, kan balik tuh sekarang tuh. Jadi banyak faktor ya. Semakin Anda apa namanya lama di dalam
trading ini nanti lama-lama Anda akan tahu gitu ya. Jadi memang seperti juga apa namanya pilot di dalam trading kita itu jam terbangnya memang harus besar sehingga kita lebih secara emosi juga sudah lebih sabar dan banyak pengalaman-pengalaman yang kita bisa rekam sehingga kalau itu berulang kita bisa mengantisipasinya. Nah, ini kan ada downtrend, kemudian tiba-tiba break. Ups, 15 ya. Turun. Jual. Oh, nggak tembus. Jual. Break. Percobaan pertama gagal. Break. Percobaan kedua berhasil naik. Taking profit. Takut nih. Wah, nanti apa namanya? Turun lagi nih. Ya, fear and greed. Jadi kita kan banyak secara psikologis market itu, human itu, mereka kebanyakan dipengaruhi oleh fear, rasa takut, dan rasa serakah. Nah, kalau sudah misalnya indikasinya pembalikan, pembalikan dari tren, ya jangan dipaksain yang mentang-mentang kapitalnya gede, terus dipaksa, oh saya mau tahan lah, gitu ya. Jangan, karena itu nanti rep sendiri kalau istilahnya kan floating ya, posisinya masih open, itu akan membuat psikologis kita tertekan, down, nggak biru. Oke, oh biru juga. Birunya kurang bagus. Berarti saya pakai sky blue. Ini pada saat naik, terus dia turun, Anda pengen tahu, ah pasti dia naik lagi. Kan hoping, aduh, I hope is going to go up again. Tapi kalau udah trend, udah downtrend, apa, udah trend breakout, sorry. Ya udah, cut loss aja kalau misalnya, atau taking profit. Misalnya Anda tadi sempat dapat harga misalnya di sini ya. Wah, oh, 30 pips itu berarti sekitar $300 ya kalau satu satu lotnya. Ya udah, kalau Anda memang tipe agresif, Anda mungkin berani, oke, sambil Anda taking profit, Anda akan melakukan pembalikan. Anda membuka posisi sell. Nah, di sini ini tandanya apa? Ini tandanya nih orang yang pada jual itu melakukan taking profit sehingga harganya kembali ke atas. Nah, ini adalah orang-orang terlambat yang pengen juga jual. Atau orang-orang yang tadi taking profit, dia pengen ambil posisi lagi, masih greedy. Dia jual lagi. Nah, di sini mentok, kelihatannya memang ada yang pengen beli banyak di sini ya, volumenya transaksinya ya. Sehingga dia naik, 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 sampai sekarang. Nah, ini sempat koreksi. Bagaimana dengan sekarang? Nah, ini dia masih berkutat nih, masih masih seru nih antara seller sama buyernya nih, masih di harga resisten yang kemarin nih. Ya, kita tunggu aja bagaimana hasilnya. Oke, tadi manual, sekarang kita akan, jadi itu Anda bisa melihat tren, ya, itu dengan chartnya sendiri, cara manual, dengan dibantu juga trend line. Ada satu lagi, kita juga menggunakan indikator, tadi ada yang tanya, moving average, itu ada di trend, moving average. Kalau saya menggunakan moving average-nya itu adalah linear weighted. Nah, catat tuh, linear weighted. Karena ini adalah
untuk apa namanya day trading, saya gunakan kan daily itu kan apa daily itu kan ada 30 ya. Maksudnya dalam satu bulan ada rata-rata 30. Jadi saya ambil periodenya 30. Metodenya linear weighted. Close, saya kasih warna hijau. Nah, ini juga menunjukkan nih trennya. Jadi Anda bisa kalau ditanya, kan tadi bilang, oh kita harus persiapkan itu dengan observasi dulu dengan lihat trennya kemana. Oke, kalau dia going up ya berarti trennya lagi up. Ini lagi turun, lagi turun, lagi up, lagi turun, ini lagi up. Nah, itu gunanya moving averages. Bagaimana perhitungannya? Siapa yang tahu? Bagaimana ngitung average? Wah, kok banyak matematikanya? Iya, kebanyakan orang-orang yang berhasil di trading forex tuh orang yang suka angka, orang yang suka matematika, yang banyak angkanya. Kalau Anda nggak suka angka, jangan. Nanti Anda banyak, banyak loss. Walaupun Anda mungkin berhasil, tapi mungkin depan-depannya waktunya banyak sekali. Harus loss berapa puluhan ribu. Ya, Anda harus suka angka, Anda suka menghitung, Anda bisa. Ini. Oke, em, saya lanjutkan ya. Itu adalah 30 tadi ada 3. Jadi kalau misalnya Anda pengen tahu yang lainnya, pengen tahu nggak? Coba ketik kok. Pengen tahu nggak MA selanjutnya? Kalau nggak dijawab ya udah saya kasih tahu aja yang ini aja karena sudah jam 9 ini. Saya masih ada beberapa yang harus saya sampaikan. Oke, time frame-nya itu saya lakukan untuk yang apa namanya? Sekarang itu saya lakukan untuk semuanya dari M1 sampai sampai D1 semuanya 30. Anda bisa lihat kan apa namanya kalau Anda mengikuti apa namanya kalau dia break saya akan apa namanya lakukan posisi jual di sini terus dia break lagi di sini saya akan ambil posisi beli. Jadi itu termasuk entry ya. Tadi ini udah termasuk kedua juga. Jadi kalau seandainya Anda misalnya melihat pattern seperti ini, wah dia sudah trend apa breakout dari moving average-nya turun di sini. Ini adalah harga 2048 tahun 2021. Kalau Anda long term trader ya, eh, waduh banyak sekali ya. Makanya ya Warren Buffett kan senangnya dia long term ya. Kalau long term itu untungnya lebih besar dibanding kayak kita main scalping atau day trading ya. Tapi kalau mentalnya nggak kuat jangan main long term ya. Nah kalau Anda yang saya anjurkan beginner ya kita mulainya begini dulu aja. Jadi nggak ditahan-tahan posisi yang loss atau sudah profit sedikit apa gitu udah pada akhir ini kan awal hari ya ini akhir. Nah, ini awal hari ini nih, hari Rabu, ini akhir. Jadi ini kita masih ada sisa waktu segini nih. Apakah dia going up atau dia akan retrace ke bawah, kita nggak tahu. Nah, kita eh, bisa lihat nih, kalau kita beli ini kemarin, sampai sekarang ini belum tembus. Jadi kalau Anda tahan itu dari kemarin, ada UTC-nya jam 21, ya sekitar jam setengah 4 kali. Kita sudah profit 70 ya kalau berdasarkan moving averages. Ya, pertanyaannya jadi tidak diubah sesuai time frame. Dulu saya mengikuti ada yang seperti itu, sekarang saya bukannya malas ya.
apa namanya, nggak terlalu berbeda, jadi saya hanya menggunakan settingan yang sama gitu. Terima kasih Pak, siapa tuh? Oh, Pak Edwin. Oke, sebenarnya kalau Anda mau agresif lagi, ini saya kasih tahu lagi ya. Eh, Anda bisa gunakan yang lebih cepat, itu 12. Kenapa 12? 1 tahun ada 12 bulan. Kemudian 12 juga itu cocok untuk 24 jam, maka 24 jam dibagi 2, 12. Nah, ini kalau Anda lihat, Anda besarkannya. Nah, ini lebih kecil, jadi untuk yang lebih singkat lagi, nah, Anda beli taking profit. Anda jual taking profit, ya nggak apa-apa. Pokoknya kalau itu harus konsisten. Nah, ini tadi kalau saya bilang kalau mau beli, lihat nih di moving average-nya ini tembus, itu adalah saat entry Anda. Nah, kalau saya punya peraturan sendiri buat saya, harus konfirmasi bahwa dia 2 kali. Artinya dia sudah, misalnya gini, dia tembus nih. Terus, saya nggak akan beli dulu. Kalau 2 kali, nah baru saya beli ini di sini. Tadi makanya saya pasang di sini kan. Ternyata benar, dia nggak balik. Nah, seperti ini, satu, ternyata close-nya di sini. Tembus, close-nya di sini. Saya nggak jual. Ini turun, turun. Nah, ini harusnya saya jual nih di sini. Tapi untungnya sedikit karena ada support ini. Nah, saya harus lihat dulu supportnya juga. Oh, berarti saya harus hati-hati ada support. Nah, kalau kita berdasarkan support ini yang lebih lama, beli di sini saya beli ini. Karena sudah tembus, kemudian kedua konfirmasi, konfirmasi tidak hanya sekali aja konfirmasi, saya beli. Nah, lumayan. Oke, jadi saya udah kasih dua, yang ini 12, yang ini 30. Oke, sebenarnya ada lagi sih yang lain ya. Saya akan mempercepat karena sudah waktunya. Oke, jadi mari kita lihat chart ini adalah chart hourly ya. Dengan day trading strategi, kita dengan melakukan backtesting, saya ada ya ini untuk Anda aja ada berapa kali, ada berapa banyak ya strategi ya. Saya mengobservasi mengenai dari jam 10 sampai 14. Kenapa? Ini adalah openingnya Eropa, 10 UTC ya. Ini ya. 14 ini adalah siap-siap atau lunch time-nya orang Eropa. Dan selama 4 jam ini saya kasih garis, misalnya ini biru adalah 10 UTC, hijau adalah 14 UTC. Nah, dari sini saya bikin garis dan saya lihat pergerakannya seperti apa. Saya melakukan backtesting ke belakang. Jadi ternyata kalau yang merah ini dia bergerak turun, yang biru ini bergerak naik. Kalau yang warnanya lain itu dia ada sesuatu yang apa anomali, nggak sesuai dengan saya punya tesis atau saya punya itu. Saya punya tesis kalau dia turun pada saat 10 sampai 14 saya akan jual. Kalau dari 10.14 dia naik, saya akan beli. 10.14 turun, saya akan jual. Beli, beli. Apa naik, beli. Turun, jual. Turun, jual. Nah, ini bagaimana? Ini kan hari ini naik nih. Jadi tentunya tadi saya udah siapkan untuk beli karena kemungkinan dia akan naik. Memang benar dia naik sekarang. Nah, ini warna ini saya ambil dari mana? Dari highest sama lowest. Dengan demikian saya bisa memapping pada suatu saat. Oh, ini sih. Tadi saya udah taruh, cuma mungkin di sini.
Kelihatan ya. Oh, oke. Enggak juga, tadi ada. Maaf, tadi saya eh, bikin apa namanya untuk memudahkan. Saya bikinkan apa namanya harinya. Jadi sebenarnya kalau Anda lihat dia di sini ini adalah hari 17, 18. Ini kan putih itu menandakan separator dari perharinya ini dari sini ya. 0 sampai 24 jam ya. Ini adalah hari 18, 19, kemudian ini kan Jumat ya. Ini Jumat ini Pak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini hari Senin. 22, hari Selasa. Eh, sorry. 22 tuh apa sih? Selasa. Nah, ini sekarang Rabu. Jadi kita lihat dengan adanya mapping ini, saya juga bisa melihat atau mencatatnya nantinya. Oh, kalau kalau begitu, ini hari apa nih? Hari Jumat naik, hari Senin turun, hari Selasa turun. Tapi saya bandingin, bener nggak sih? Saya ke belakang. Ini kan hari Senin eh, tanggal berapa nih? 22 berarti tanggal 15. Tanggal 15. Oh, ini anomali. Nggak ketahuan. Ini ada sesuatu di sini nih. Kalau saya kasih warna hijau, ini tandanya ada sesuatu. Tapi kalau saya kasih warna ungu, ini ada sesuatu yang luar biasa. Karena dia mencapai apa namanya spread, spread yang sangat besar. Jadi itu adalah gunanya untuk mengetahui high low ya. Nah, jadi mengetahui tren, salah satunya melakukan observasi dengan backtesting ke belakang. Kemudian kita masukkan dengan observasi kita, saya ada suatu teori yang saya apply. Tentunya Anda mungkin, oh saya pengen punya itu bisa. Orang ini apa namanya eh, belum tentu benar semua kan. Anda bisa punya teori, oh mungkin apa namanya dari pasar Asia, saya mau bikin, saya observasi dulu ke data belakang sampai Eropa itu arahnya gimana, terus apakah bertentangan, apakah turun ya. Jadi semua itu bisa aja terjadi karena bisa saja kemudian nanti ada perubahan tren dan mereka punya kebiasaan manusia itu kan begitu. Jadi kita ngikutin pelaku pasar seperti apa. Kalau ini sekarang saya ngikutin aja. Soalnya waktu tahun lalu mereka berbeda. Kalau dia turun, ini tahun lalu ya, tahun 2022 kan saya ikuti juga. Dia berbalik, dia malah begini, malah apa namanya? Kalau dia turun pasti dia beli, kalau dia naik pasti jual. Nah, sekarang ini malah kebalikannya, mereka malah follow. Kalau dia turun, dia juga turun. Dia naik, dia juga naik. Nah, jangan jangan langsung itu, jangan langsung percaya ya. Kalau bagi saya, kita harus cari itu sendiri, apa namanya datanya. Kalau misalnya Anda nggak tahu caranya, belum pernah tahu ya, gampang Anda ke History Center ini. Dari center ini kan ada nih data-datanya. Nah, Anda ke hourly, Anda tinggal export. Pada saat ekspor nanti Anda akan bisa buka di Excel. Maaf, apakah Excel saya kelihatan? Tolong diketik dong. Apakah Excel saya kelihatan di sini? Oh, belum kelihatan Excel-nya, Pak. Oh, kalau gitu saya harus share ya. Ya, share Oh, screen ulang lagi. Coba pilih yang Excel-nya baru kelihatan. oke.
Apakah Excelnya kelihatan? Nah, sip, kelihatan Pak. Oke, jadi yang tadi yang dari history data ini, kemudian saya taruh di Excel, file. Oh, oke, ini contohnya ya. Nggak usah itu ya, contohnya aja ini. Kemudian dari data yang itu kalau saya buka ya, jadi itu kan biasanya apa namanya diekspor dia akan lari ke folder yang kita mau. Kemudian dari situ, oh ini BT, backtesting. Ah, ini USD 60 menit. Hourly, ya dari data ini kelihatannya Excel-nya ini, kita kan eh, mulainya ada date, ya, date, time, open, high, low, close, sama volume. Oh, nggak mengikuti dia. High, kok nggak mau oke karena sih lambat ya. Jadi ini open, high, low, close. Apa yang kita cari? Low, high sama low-nya aja. Jadi kita ini data-data ini kita delete aja, nggak perlu. Close nggak perlu. Ini nggak perlu. Kita mencari apa tadi? Mencari rentang, bahasa Inggrisnya apa sih range? Bahasa Indonesia range. Range, jarak Pak, jarak. Oh, jarak. Selisih Oke, atau jarak. jarak ya. Kita pengen tahu jaraknya, selisihnya berapa. Jadi tinggal dikurangin aja dari data ini. High dikurangin low. Nah, jadi ternyata ya terus pasti Anda udah bisa kan menggunakan Excel. Kalau nggak ya punya di satu-satu. Kalau ini saya tinggal copy ke bawah aja terus sampai ke data sekarang. Sehingga nanti saya mendapatkan average. Kan udah ada alat bantu. Nah, memang sekarang kalau Anda mengikuti, kan waktu itu ada heboh ya di Indonesia robot trading. Maksudnya ini mereka menggunakan nanti programming namanya AI ya. Jadi dengan robot itu jadi yang melakukan semuanya itu adalah entry exit itu yang dilakukan dengan program kita. Bukan robot sih sebenarnya, bukan juga yang bikin juga kita yang desain. Misalnya jika atau if price above the moving average 30 gitu. Two times execute by. Nah, itu kan kita bikin program sendiri. Kemudian exit. If dan macam-macam ya. Kalau Anda yang eh, punya keahlian di coding itu mudah sekali ya. Jadi Anda bisa lakukan program. Tapi kalau Anda mau belajar ya juga bisa kok. Harus prinsipnya sih harus suka sih, suka data. Kalau Anda yang nggak sabaran ya udah Anda hire trader aja lakukan. Tapi kan ya maksudnya Anda nggak bisa lakukan sendiri. Jadi dengan gitu kita punya kepuasan karena ini adalah hal-hal yang kita lakukan sebelum masuk trading. Jadi nggak asal trading, nggak masuk. Wah, lama banget nih, masih November. Oke, saya lepas dulu. Em, jadi pada prinsipnya dengan kita punya eh, apa namanya kepastian bahwa jaraknya itu adalah seperti ini.
Ya, jadi nanti lama-lama kita bisa tahu, oh kalau gitu kita udah kalau mau masuk suatu trading tuh kita udah tahu, oh yang udah pasti kalau kalau dia misalnya naik kita mulai dari low, oh kita tambahin 100 aja, tambahin 90, oh jadi saya udah siapkan nanti kalau udah mencapai titik tertinggi, bisa gini ya, katakanlah Anda di sini ya, oh tadi saya udah bikin nih. Low-nya hari ini adalah, oke, low-nya ternyata ada di sini ya. Anda udah tahu tuh range-nya. Oh, kalau satu hari itu 90 atau 100, ya udah Anda siapin aja nanti di sini. Oh, 10, 100, 90 aja dulu. Tapi nggak selalu ya kan itu average. Jadi bisa aja 80, bisa jadi 100, bisa 120, tergantung kalau ada fundamental news, data-data penting yang dirilis. Oke, sampai sini. 9408. 408. Nah, ini kalau yang percaya, oh belum ini dia belum habis nih dia nih istilahnya gitu. Dia masih ada kesempatan naik nih. Aku mau coba beli. Boleh, siapa takut ya. Tapi yang penting Anda harus siapkan stop loss. Kalau ternyata nggak bertahan, nggak naik terus, siapkan stop loss di bawah ini. Dengan demikian stop lossnya itu meminimalkan risiko. Jadi jangan hanya masuk tapi nggak persiapkan. Anda siapkan dulu nih. Oh, di mana support, di mana resisten. Nah, sekarang Anda misalnya katanya, saya yakin nih, dia masih mau naik, nih, dia nggak akan turun. Ya udah, Anda siapkan dulu. Jadi mau stop di mana? Kemampuan Anda sampai mana? Nah, atau kalau Anda nggak mau kelihatan sama broker, kalau stopnya Anda catat di buku sendiri, terus kasih alarm. Misalnya, insert, oh di sini ya. Trading, di sini ada alert, alert. Nah, ini dengan adanya alert ini, alert nggak bisa diketahui sama si broker kita punya stop di situ. Tapi kalau ada ini, ting 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 ting, nah, kita close sendiri ya udah. Soalnya kan biasanya kan dikejar stopnya kita sama itulah. Jadi begitu apa namanya penjelasan saya mengenai tren sudah, limit, mengenai size, oke, itu hanya tadi seperti seperti contohnya ini saya adalah 10.000 berarti saya biasanya ambil 3% maksimum. Jadi kalau misalnya 10.000 saya hanya maksimum 3 lot, 3% ya. Jangan lebih. Sehingga kita juga meminimais risiko. Oke, oke. Sekarang em, sudah 1,5 jam saya buka untuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya ulang lagi ya. Tadi saya mulai apa namanya dengan high low dan apa namanya eh, mencari tren up, kemudian limit, high low, kemudian size. Size nggak terlalu dibahas di sini, mungkin kita bahas saat itu minggu depan apa kapan-kapan kalau saya diundang lagi sama WeTrade, dan saya juga bisa kasih contoh beberapa hasil nanti. Ya, jadi ilmu ini sangat terbuka dan tidak hanya melulu seorang seperti bilang gambling. Ya itu kalau Anda hanya langsung masuk tanpa ada persiapan, nggak tahu berbuat apa-apa, nggak ada logikanya dasarnya, ya itu gambling. Makanya sering bilang, oh ini forex itu judi. Iya, bisa judi, bisa enggak. Kalau ya kita lakukan dengan dasar persiapan seperti ini, tentunya
akan apa namanya bukan dikatakan judi. Tapi bagaimana Pak? Saya udah ngikutin kok tetap loss. Berarti Anda nggak disiplin. Nah, saya suka sering begitu, apa nggak disiplin. Nanti mentoknya kalau ruginya udah besar, udah deh mentok. Jadi akhirnya kita mau nggak mau disiplin karena risikonya besar. Dengan tidak disiplin itu kerasanya lebih besar kalau kita di dalam investasi trading forex. Karena langsung kerasa kalau loss besar. Tapi kalau profit dia besar juga, ya nggak? Makanya orang kan yang kepengen apa get rich quick scheme itu kan kepengen cepet-cepet greedy. Wah, cepet banget nih. Untungnya aku pengen ikutan lah. Tahu ditipu, tahu nggak bener ikutan. Oh lagi ngetren tuh robot trading. Ikut tahu-tahu apa namanya robot kan juga harus dioptimasi. Jadi dia harus dioptimasi terus disinkronisasi lagi setiap kali. Kalau enggak, dia hanya berlaku pada saat itu, kemudian ada perubahan tren pelaku pasar, itu membuat perhitungan yang sebelumnya menguntungkan profit menjadi tidak profit. Kelihatannya sudah tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang sudah bertanya, saya kembalikan ke Pak Johan ya. Jadi kira-kira itu yang saya bisa sampaikan hari ini sharingnya. Saya nggak sangka kok lama juga saya terlalu banyak ngomong. Aduh. Silakan Pak Oke, Johan. oke Pak Heri, terima kasih banyak atas ilmunya pada malam hari ini ya. Kalau dari saya pribadi pun sudah cukup jelas ya dari teman-teman juga tadi banyak yang tanya terutama Bapak yang masih setia tadi Pak Edwin ya. Cukup banyak bertanya ya. Nah mungkin untuk mempersingkat waktu kita buka sesi tanya jawab langsung ya. Atau mau Pak Heri silakan mau kuis boleh juga karena kan udah cukup sepi nih ya nggak ada yang nanya lagi ya. Yang tadi mau nge-buy mau nge-sell kalau nggak salah ya. Oke. Iya, kalau misalnya apa namanya nggak ada yang bertanya lagi, ini ada hadiah nih nanti dari WeTrade ya. Saya akan tanyakan ke Anda. Anda bisa jawab eh, apa namanya berapa harga tertinggi di tahun 2024 untuk euro. Silakan jawab. Kalau saya skip dulu ya, saya nggak ikutan jawab ya. Coba kita kasih ke Pak teman-teman Johan kita nggak deh. boleh orang dalam. Itu gampang banget itu harga tertinggi ya 2024 untuk euro. Harga tertinggi, tapi harus tepat hari-hari ini, bukan PR. Hmm. Ayo, ayo, itu Ayo. gampang banget itu. Harga tertinggi. Pak Edwin, pasti bisa jawab Pak Edwin lah. Pak Syarif, Pak Azhar, dapat merchandise loh itu. Aduh, harga tertinggi loh. Ini gampang banget loh 2024 loh. 2024 harga tertinggi euro ada di udah pada jawab semua belum? Kok nggak ada yang jawab tuh Pak? Nah, ini saya bingung nih. Pada kemana nih? Saya sih udah tinggal jawab sih. Oh tuh ada yang jawab tuh 10 Nah, Bu Maira 1 poin 10439 gimana Pak satu Heri poin bener sepuluh nggak empat Pak? tiga sembilan. Oke. Ada lagi?
Oke, Pak Johan berapa? Coba Pak Johan nggak dapat hadiah ya. Coba Pak Johan berapa? Saya kalau saya lihat di chart monthly ya, 2024? 2024 kan ya, itu di 1,10439 sama. Oh, sama. Oke. Nah, ini jawabannya yang benar adalah saat ini kan terjadi pada 11 Januari ya. Ternyata jawabannya salah, Pak. Nih yang benar ini 1,09966. Tapi ini kan we trade kan, pakai we trade kan. Soalnya kadang-kadang kita tergantung apa namanya, tergantung brokernya di sini 1,0998. Ya, jadi belum dapat hadiah nih Kak. Wah, apa perlu dikasih Harga quiz harga high kan quiz tadi ya, lagi nih? Iya, harga harga ini tertinggi. harga nih ya, apa di coba lihat di chart saya Pak. Saya taruh tuh harga harga tertinggi di 2024. Oh, Itu ya kalau dari value-nya kan. MT4, kalau dari MT4 Witrate sih ya, ke Monthly ya, ke Monthly OHLC-nya sih 1,10439 kalau chart Monthly ya. Kalau hari ini kan 9320 ya. Em, 95. Balon nih udah bisa habis. Ledakan balon. Balon mau ledakan. Belum betul Pak. Jadi memang harganya masih 9980 Pak. Oh, 1,0998 ini yang paling tinggi kalau di cak saya. Oke, oke. jadi Nggak ada yang benar lah. belum Nggak ada ada yang yang dapat. dapat hadiah. Maaf ya. Perlu ditanya lagi nggak Pak Johan? Gimana nih kira-kira? Ada yang mau ditanyakan lagi atau mau ada yang quiz lagi? Nggak ada ya. Oke, Nggak ada yang ini respon. pertanyaan gampang aja nih. Apa namanya? Em, ada berapa harga di candlestick atau di bar chart? Ada berapa harga yang dimasukkan di dalam suatu data bar chart atau candlestick? Apakah satu, dua, tiga, empat, lima? Kalau kita ngeliat suatu chart gitu ada berapa harga di situ sebenarnya? Ada berapa data harga? Silakan jawab. Satu, dua, Wah, tiga, Pak duluan, Pak empat, Edi langsung. lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. Iya, Pak Edwin, Anda Pak menang. Edwin menang. 4 Pak ya. Edwin. Nah, itu adalah open, high, low, close. Jadi ada 4 data harga dalam satu chart. Di dalam candlestick atau di dalam bar chart. Oke. Silakan hadiah nanti minta ke Pak Johan ya, Pak Edwin. Oke. Hebat. Oke, Pak Edwin, Oke. nanti kabar-kabar Pak Edwin ya, atau boleh chat personal ke saya. Alamat atau nomor HP lah, nomor HP lah biar kita bisa kirim alamat ya. Oke, bagi yang apa? Bagi yang ingin lebih
mendalami atau belajar, saya juga menawarkan kalau mau training ini saya nomornya ya, saya ketik nih 087770464962. Tuh silahkan ya kalau mau WA saya. Siapa tahu pengen belajar lebih lanjut, saya memberikan juga online tutorial buat yang mau. Waktunya ya malam seperti ini kalau Anda bekerja, jadi Anda masih bisa eh, lakukan malam bisa jam 8 sampai jam 9 ya. 1 jam atau 40 menit juga nggak apa-apa. Step by step. Disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kalau sudah, apa kita tutup ya Pak Johan ya? Baik, baik Pak Heri. Thank you Pak Bagaimana Edwin kalau kita sudah jawab. kita foto bersama jadi mereka pada apa eh, untuk perpisahan semua kita foto bersama Pak Johan. Jadi mereka semua tunjukkan dong foto fotonya masing-masing. Gimana nih yang lain Walaupun nih, mau tunjukin foto apa enggak nih? Kita kita tunggu voting dulu deh. Kalau nggak ada yang jawab, kita lihat nggak aja bisa kalau mereka bertiga. nggak nyalain semuanya ya udah nggak usah. Wah, nggak ada foto Walaupun Pak. setuju tapi oke loh kita nih. Tidak, Betuju tadi banyak cuman. keluar masuk ya tadi ya. Habis nanya Oh gitu. kabur. Iya, tadi saya perhatiin ya. Oh gitu. Oke deh kalau gitu kayaknya mereka nggak berminat untuk menunjukkan jati dirinya sebenarnya. Silent reader Oke. semua ya. Oke, teman-teman semuanya, terutama Pak Heri, Terima terima kasih kasih. atas ilmunya pada malam hari ini. Ya, ini sangat detail banget ya tadi saya perhatikan ya. Mungkin teman-teman semua ada yang diserap ilmunya malam hari ini dari yang Pak Heri ajarkan ya. Ini nggak usah takut ya, nanti kalau misalkan bingung mau ngulang-ngulang materi yang Pak Heri sampaikan, nanti akan saya upload di YouTube ya. Nanti Pak Heri boleh main ke YouTube saya ya. Nanti ada Oh rekamannya gitu di situ. ya. Oke. Oke, dari saya sih cukup. Ya mungkin Pak Heri ada kata-kata terakhir yang disampaikan sebelum kita Iya. Mungkin selesai. bagi teman-teman yang eh, mungkin ya sebab banyak sekali teman-teman dan saya juga pernah mengalami loss maupun besar kalau Anda misalnya eh, mengalami suatu kekalahan atau itu jangan menyerah karena mungkin berarti masih banyak yang harus kita pelajari dan dari situ kita belajar dari kegagalan sehingga kita mencapai sukses di eh, akhirnya. Untuk itu tetap belajar, tetap semangat dan insya Allah akan datang kesuksesannya. Semangat, Amin. itu aja. Amin. Terima kasih Pak Heri atas wejangannya pada malam hari ini. Oke teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktunya mampir ya. Dan teman-teman yang semua yang tadi udah pada keluar ya. Saya nggak bisa sebutkan juga siapa aja tadi yang sudah masuk dan keluar. Oke, kalau gitu teman-teman yang di Facebook juga tadi ada beberapa orang ya yang nonton. Terima kasih teman-teman yang ada di Facebook atau Bapak Ibu yang ada di Facebook ya, karena di sini nggak kelihatan siapa yang nonton juga ya, jadi saya nggak bisa sebutkan. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri. Pak Heri, sekali lagi terima kasih atas waktu dan ilmunya. Next time kita bisa bertemu lagi ya, membahas yang eh, lebih detail lagi mungkin ya, atau lanjutan dari malam hari ini, Pak Heri ya. Oke, kalau gitu teman-teman semuanya, terima kasih. Saya pamit undur diri. Saya dengan Johan Saputra. Selamat malam, teman-teman, Bapak, Ibu semuanya.